Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Lubis. Di kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan 3 hal. Apa sih terkait 3 hal itu? Penyakit, uang, masalah. Dan 3 hal ini sering dibahas, tetapi tidak paham polanya dan bagaimana cara untuk mengatasinya. 3 hal apa sih? 3 hal itu penyakit, uang, masalah. Dan 3 hal ini tidak mempunyai agama, saudaraku. Kenapa tidak mempunyai agama? Simak, perhatikan, akan tetapi nasib. Kalau Anda tidak memahami 3 hal ini nasibnya, jangan Anda memahami hanya dikit-dikit takdir. Akan tetapi coba Anda bahas secara pelan-pelan. Kenapa 3 hal ini tidak punya agama? 1. Penyakit akan masuk ke dalam tubuh manusia tidak memandang agama. Itu ya. Siapa yang punya penyakit? Pasti orang punya penyakit ya. Zaman dahulu pun juga sering kena penyakit, diserang penyakit. Dalam tubuh kita juga banyak penyakit. Dan baik-baik ya. 3 hal penyakit sebenarnya bukan takdir, dan setiap barang pasti juga punya penyakit dan juga punya virus. Setiap tubuh juga punya virus, elektronik juga kena virus. Itulah yang dimaksud penyakit. Nah, penyakit ini, munculnya penyakit pasti ada sebab akibat dong. Tak mungkin tidak ada sebab akibat. Makanya kenapa 3 hal ini tidak ada agama? Ya, tidak ada agama. Dan penyakit pun juga akan masuk ke dalam tubuh pun juga tidak memandang agamamu apa. Dan Tuhan menurunkan penyakit beserta obatnya, tidak memandang dulu agamamu apa. Tidak memandang siapa kamu, tidak memandang jabatanmu, tidak memandang gelarmu. Maka fahamilah pola, makna, arti penyakit. Dulu sudah saya pernah bahas sebelum video ini, dan Anda cari tuh yang di channel di bawah itu, atau Anda klik di pojok kanan itu. Dan apa sih pembahasan sebenarnya penyakitnya? Oke, saudaraku, pahami ya. Ini penyakit, Anda pahami dulu. Nah, terus uang. Nah, ini uang nih. Uang sering dikaitkan pada umumnya adalah rezeki. Ya. Kerja mencari rezeki. Terus merantau mencari rezeki. Itu sebenarnya kalimat yang tidak tepat. Yang kalimat yang paling tepat adalah mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Itu, saudaraku, yang tepat kalimat yang harus kita ucapkan, yang harus kita terapkan setiap hari, setiap saat. Sebenarnya kalau saya mendengarkan di sekitar kita, maupun di netizen, maupun di status atau di Instagram, di YouTube, bahwa uang itu bukan rezeki. Uang itu ya uang. Uang itu adalah alat transaksi. Uang adalah kertas. Uang adalah untuk alat tukar yang bisa dibeli dengan cara kebijakannya. Nah, makanya harus pahamilah pola-pola ini. Uang bisa untuk menukar barang yang bisa kita dapat. Misalkan Anda beli sesuatu, pasti harus ada uang. Kalau tanpa uang, apakah bisa? Bisa. Misalkan contoh, saya mempunyai sesuatu tanpa saya pakai uang. Gimana caranya? Caranya kita harus punya istilahnya sepakatan, atau mempunyai deal, mempunyai kalau dibilang katakan sepakatan, tukar-tukar, nah, gitu, tukar. Nah, tukar barang ya harus sesuai dengan harganya. Saya pengen punya helm. Nah, saya tidak punya, misalkan saya tidak punya uang. Saya tukar dengan misalkan saya tukar dengan HP. Kalau mereka mau nggak apa-apa, mereka harus istilahnya kalau bahasa Jawanya nomboin.
harus kasih kelebihannya harga uang. Misalkan nih helm harga 150.000, kalau HP-nya Android harganya misalkan 400.000. Kalau ini misalkan sama-sama dealnya atau sama-sama sepakat deal, nggak ada masalah. Yang penting adalah keadilan, ya. Keadilan itu nggak masalah. Yang penting tidak memakai uang dan mereka juga ridho, saya juga ridho, sama-sama dealnya. Itu nggak ada masalah. Tetapi kebanyakan kenapa uang dikaitkan rezeki? Sebenarnya tidak ada pembahasan uang itu rezeki, tidak ada. Dan uang dan uang tidak punya agama. Nah itu, uang tidak ada agama. Siapa yang mempunyai uang itu? Uang itu yang memegang ya semua umat manusia, seluruh umat manusia gitu loh. Apakah saya tidak punya uang, hidup saya itu bahagia? Bisa, asal Anda paham pola mekanisme sistem kehidupan kita. Makanya kalau Anda pengen bahagia, menuju hakikat kebahagiaan, ya pahami dulu pola-pola hidup kita dan pelajari dulu ilmu kehidupan. Dan uang tidak diajarkan di sekolahan, dan uang tidak diajarkan di manual book. Akan tetapi dan uang itu juga ada kebijaksanaan dan caranya, fungsinya, dan cara pemakaian dan cara kerjanya juga ada undang-undangnya. Makanya kita harus paham dengan uang. Hakikat uang bukan rezeki. Hakikat uang adalah alat tukar. Hakikat uang adalah untuk tukar barang dan untuk membayari jasa maupun membayari barang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah masalah. Masalah, semua pasti mempunyai masalah, siapapun, dan ini juga tidak memandang agama. Siapapun yang punya masalah, pasti Anda punya masalah. Diri manusia juga punya masalah. Dunia pun juga begitu, banyak musibah, masalah. Siapa yang sebenarnya yang membuat masalah? Yang membuat masalah adalah perilaku perbuatan diri kita sendiri. Makanya kita hati-hati, pola hidup kita harus dijaga, dan diri kita harus dijaga, ucapan harus kita jaga, dan hati pun juga dijaga, dan perilaku pun kita juga dijaga. Kita hidup di dunia ini, kita hidup di Indonesia ini, ayolah kita saling menjaga kelestarian alam semesta. Supaya apa? Supaya kehidupan kita tidak ada masalah besar atau masalah yang musibah yang besar. Maka berdamailah dengan diri kita, berdamailah dengan alam semesta, berdamailah dengan lingkungan, berdamailah dengan sesama kita, berdamailah dengan sesama manusia. Saling memaafkan supaya hidup Anda tidak ada masalah sama sekali. Dan kita harus pelajari pola-pola kita, bagaimana hidup kita lebih dekat kepada sesama umat manusia, supaya lebih kita tentram, damai, nikmat, sejahtera. Makanya belajarlah diri kita itu berdamai. Maka kalau kita sudah berdamai dengan alam, berdamai dengan kemanusiaan, berdamai dengan hewan, berdamai dengan siapapun, maka hidup Anda pasti akan ditemukan kedamaian. Nah, tiga hal ini saudaraku tidak mempunyai agama. Kalau Anda mempelajari tiga hal ini, kalau Anda sudah paham, maka Anda tidak akan mengkambing hitamkan bahwa tiga ini adalah takdir. Bukan. Banyak yang saya dengar di sekitar kita, tiga hal ini adalah takdir. Padahal bukan takdir. Yang sebenarnya ini adalah nasib diri kita. Kaya itu nasib, miskin itu nasib, jodoh itu nasib, masalah itu nasib, penyakit itu nasib. Ya, kalau takdir itu, kalau Anda sudah tiada, itu takdir. Kalau Anda mempunyai tubuh yang tidak ada salah satu, misalkan
Anda tidak mempunyai salah satu organ yang tidak lengkap, itu yang dinamakan takdir. Kalau takdir dikembalikan, tidak akan bisa. Namanya takdir, ya takdir. Tidak bisa diulang lagi, tidak bisa direplay lagi. Nah, 3 hal ini apakah bisa? Bisa diperbaiki, diulang lagi, diperbaiki, diperbarui. Penyakit, masalah, uang, itu adalah nasib, bukan takdir. Banyak di sekitar kita bahwa uang adalah takdir, bukan. Siapa yang bikin? Manusia. Penyakit? Manusia. Masalah? Manusia. Itulah nasib. Kalau takdir itu tidak bisa di-replay. Takdir adalah rahasia Tuhan. Takdir tidak bisa diulang kecuali atas izin Tuhan yang bisa dirubah segala-galanya. Akan tetapi, rubahlah takdir dengan cara berdoa. Dan berdoa, Anda bisa berdoa terus minta kepada Tuhan, terus minta doa kepada Tuhan untuk merubah nasib, merubah takdir. Dan Tuhan akan mengabulkan permintaan Anda sesuai dengan hati, sesuai dengan permintaan. Dan Tuhan akan mengabulkan sesuai apa yang di dalam hati, dan Tuhan akan mengabulkan. Akan tetapi bersihkanlah hatimu dan pikiran. Pasti Tuhan akan mengabulkan. Dengan syarat hatimu buanglah aib itu, dan hatimulah dengan secara ikhlas. Itu saudaraku. Makanya di sini ada pembahasan khusus yang harus Anda pelajarin, dan Anda tidak perlu dikit-dikit takdir, dikit-dikit takdir. Dan Anda pahami dulu pola-pola itu. Oke, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya, ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Mungkin kata-kata saya tidak pas, mungkin kata-kata saya tidak sesuai dengan syariat. Mohon Anda bisa tegur saya, dan Anda bisa luruskan dengan bahasa saya, dan Anda bisa mengingatkan saya kata-kata saya melalui inbox maupun WA. Oke, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya, salam dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.